Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansyah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang bayi laki-laki dilahirkan secara spontan di ruang VK dibantu oleh dokter dan bidan dengan usia kehamilan aterm. Bayi tidak bernafas spontan segera setelah dilahirkan dan terdapat mekonium. Bayi sudah terlihat kebiruan pada ekstremitas atas dan bawah. Nafasnya menggap-menggap, pergerakannya juga sangat lemah dan akral teraba dingin. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan pada kasus bayi di atas? A. Berikan ventilasi tekanan positif. B. Hisap cairan lambung untuk mencegah regurgitasi. C. Bersihkan jalan nafas dengan melakukan suction. D. Berikan oksigen 2 liter per menit melalui kateter nasal. A. Sentil telapak kaki dan tekan tanda Achilles. Baik teman-teman, di soal yang pertama kita disuruh menentukan langkah pertama yang harus dilakukan pada kasus bayi dengan asfiksia. Mengapa asfiksia? Karena di sini sudah dikatakan bahwa bayi tidak bernafas spontan segera setelah dilahirkan dan terdapat mekonium. Bayi sudah terlihat kebiruan pada ekstremitas atas dan bawah, dan nafasnya juga menggap-menggap, pergerakannya juga sangat lambat dan akral teraba dingin. Nah, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membebaskan jalan nafasnya. Ya, karena fokus utama pada tindakan awal resusitasi pada pasien dengan asfiksia adalah pada jalan nafasnya yang harus paten, ya, sehingga kita harus membersihkan atau membebaskan jalan nafasnya terlebih dahulu. Nah, itulah langkah pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, fokus utama pada pasien dengan asfiksia adalah mencegah terjadinya hipotermia. Oke teman-teman, bila air ketuban bercampur dengan mekonium, maka lakukanlah penilaian. Yang pertama, apakah bayi menangis atau bernafas normal atau menggap-menggap atau tidak bernafas sama sekali. Nah, yang pertama, jika menangis atau bernafas normal, maka lakukanlah pemotongan tali pusat dengan segera. Yang kedua, jika menggap-menggap atau tidak bernafas, seperti kasus ini, maka hal yang pertama adalah buka mulut selebar-lebarnya, usap mulut dan isap lendir dengan segera, dan potong tali pusar dengan cepat. Maka selanjutnya adalah bersihkanlah jalan nafas itu dengan suction atau isap lendir itu dengan daily, ya. Oke teman-teman, jadi balik pada kasus bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan pada kasus ini adalah yang C, yaitu bersihkan jalan nafas dengan melakukan suction. Oke teman-teman, bisa ya menjawab soal seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 25 tahun diantar keluarga ke UGD rumah sakit karena lemas, menolak makan sejak 6 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa semenjak bayi pasien meninggal, pasien ini sering menarik diri, tidak mau makan, dan tidak mau berbicara dengan orang lain. Apakah tahap kehilangan yang tepat pada kasus di atas? A. Denial, B. Acceptance, C. Anger, D. Depresi, atau E. Bargaining. Baik teman-teman, di soal nomor 2 ini ada berkaitan dengan tahapan atau proses berduka atau proses kehilangan, ya, yang dimana kita ketahui terdapat beberapa proses, ya, yaitu 5 proses dari tahap berduka atau tahap kehilangan. Yuk sekarang kita bedah kasusnya, yang dimana terdapat seorang perempuan yang sedang dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit karena lemas, ya, karena menolak makan sejak 6 hari yang lalu.
Dikarenakan semenjak bayi pasien ini meninggal, pasien sering menarik diri, tidak mau makan, dan tidak mau berbicara dengan orang lain. Nah, inilah yang menjadi data yang kita kumpulkan. Oke teman-teman, ada 5 tahapan berduka yang dikemukakan oleh ilmuwan, yaitu Kubler-Ross. Ya. Yang pertama adalah denial. Denial adalah salah satu proses penyangkalan, ya, yang dimana meyakini bahwa sesuatu yang terjadi ini tidak realita, yang biasa ditandai dengan kata-kata yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu terjadi, atau tidak mungkin ibu saya meninggal, tidak mungkin bayi saya meninggal. Nah, itulah contoh dari proses denial. Ada proses penyangkalan. Yang kedua adalah anger, yaitu proses marah gitu, ya, menyalahkan objek yang ada di dekatnya, seperti misalnya perawat atau keluarganya, gitu, atau dokter. Nah, itu adalah proses anger. Itu merupakan proses yang kedua. Biasa ditandai dengan adanya penyalahan, itu menyalahkan sesuatu yang ada di depannya. Misalnya ini gara-gara dokter yang tidak profesional misalnya dalam menangani kasus anak saya. Nah, itu contohnya misalnya. Terus yang ketiga adalah proses bargaining, teman-teman. Apa itu bargaining? Bargaining itu adalah proses tawar-menawar, yang dimana biasa ditandai dengan kalimat seandainya atau andaikan. Nah, itu seolah-olah ingin menawar gitu, bahwa dia belum siap memang untuk kehilangan. Misalnya, seandainya aku tidak pergi pada saat itu, seandainya aku tidak membawa anakku pergi pada saat itu. Nah, itu merupakan contoh dari proses bargaining, ada tawar-menawar. Yang keempat adalah depresi, teman-teman. Depresi itu apa? Depresi itu adalah proses yang keempat, yang dimana biasa ditandai dengan proses menarik diri, ya, sering mengurung diri, tidak ingin berbicara dengan orang lain atau tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kelima, tahapan terakhir adalah acceptance, yaitu tahapan menerima. Dia ini sudah menerima apa yang telah terjadi, yaitu proses kehilangan. Nah, balik pada kasus, dikatakan bahwa pasien ini menarik diri dan tidak mau makan serta tidak mau berbicara dengan orang lain. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, maka tahapan kehilangan yang tepat untuk kasus ini adalah yang D, yaitu tahapan depresi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun,
kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan BAB dengan konsistensi cair 5 kali dalam sehari sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, suhu meningkat yaitu 39 derajat Celcius, nadi 135 kali per menit, lemah dan cepat. Tekanan darah 90 per 60 mmHg, anak gelisah dan lemah, bibir kering, nafsu makan menurun, berat badan 18 kg, rencana pasien mendapat infus RL 600 cc dalam 6 jam, yang dimana faktor tetesnya yaitu 15 tetes. Berapakah tetesan infus yang diberikan pada kasus tersebut? A. 40 TPM, B. 20, C. 35, D. 25, atau E. 30. Baik teman-teman, soal nomor 3 adalah berhubungan dengan perhitungan tetesan infus. Nah, soal ini juga merupakan soal langganan ketika ujian. Ya, jadi sangat rugi sekali buat teman-teman sekalian jika tidak mengetahui rumus atau konsep dari perhitungan tetesan infus. Yuk sekarang kita bahas lagi supaya teman-teman ingat kembali. Nah, ini merupakan rumus untuk perhitungan tetesan infus pada kasus. Yang dimana rumusnya adalah jumlah cairan dikalikan dengan faktor tetes dan dibagi waktu dalam menit dan dikali dengan 60 menit. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kasusnya. Yang pertama adalah jumlah cairan yang dibutuhkan yaitu 600 cc ya. Yang dimana faktor tetesnya adalah 15 tetes per menit dalam waktu 6 jam. Inilah data yang diperlukan untuk proses perhitungan. Sekarang kita masukkan ke rumus. Jumlah cairannya adalah 600 dikali dengan faktor tetes yaitu 15 dibagi dengan waktu yaitu selama 6 jam dan dikalikan dengan 60 menit. Maka dapatlah 25 tetes per menit. Yaitu 600 dikali 15 dibagi 6 dikalikan dengan 60. Maka hasil dari 600 kali 15 dibagi lagi dengan hasil 6 kali 60. Maka dapatlah 25 tetes per menit. Sehingga opsi yang tepat adalah yang D, yaitu 25 TPM. Sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup menghafalkan saja rumus dari perhitungan infus ini. Jumlah cairan dikalikan faktor tetes dibagi waktu dalam menit dan dikalikan 60. Nah, jika tidak dikatakan jamnya, dianggap itu adalah 24 jam teman-teman. Ya, yaitu 24 dikalikan dengan 60 menit. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Bayi laki-laki usia 3 tahun dibawa oleh ibu ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah setiap habis makan dan batuk. Dari pengkajian, anak tampak letargi, pada pernafasan terdengar suara stridor, suhu aksila 38 derajat Celcius, denyut nadi 110 kali per menit, dan kecepatan nafas 40 kali per menit. Apa tindakan yang paling tepat untuk Anda lakukan pada kasus di atas berdasarkan algoritma MTBS? A. Menilai status dehidrasi, B. Menilai status pernafasan, C. Mengambil sediaan darah, D. Menanyakan riwayat campak, atau E. Penanganan segera dan dirujuk. Baik teman-teman, di soal nomor 4 adalah berkaitan dengan algoritma MTBS, yang dimana pada kasus ini yaitu anak usia 3 tahun
dibawa ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah setiap habis makan dan batuk. Dari pengajian, anak tampak letargi, pada pernafasan terdengar suara stridor, suhu aksila 38, nadi 110, dan kecepatan nafas 40 kali per menit. Oke teman-teman, inilah data yang kita kumpulkan berdasarkan pada kasus ini. Yuk sekarang kita lihat tabel dari MTBS. Oke teman-teman, terdapat 3 klasifikasi untuk kasus GA atau gastroenteritis. Yang pertama adalah terjadinya diare tanpa dehidrasi. Yang kedua, dehidrasi ringan hingga sedang. Yang ketiga adalah diare dehidrasi berat. Oke teman-teman, jika pertanyaannya menyangkut MTBS, maka hal yang perlu kalian ingat adalah kaji lebih awal tanda-tanda bahaya umum. Oke, nah apa-apa saja sih sebenarnya tanda-tanda dari bahaya umum? Yang pertama adalah apakah anak itu bisa minum atau tidak. Jika tidak bisa minum atau malas minum, maka itu masuk ke dalam tanda bahaya umum. Yang kedua adalah adanya suara nafas stridor. Yang ketiga, tampak biru atau sianosis, ujung tangan dan kaki pucat dan akral teraba dingin. Adanya letargi atau tidak sadar. Nah, itulah tanda-tanda dari bahaya umum. Maka teman-teman, sekali lagi, jika pertanyaan menyangkut MTBS, maka kaji dengan segera, lihat apakah ada tanda-tanda bahaya umum tersebut. Nah, jika ada satu atau lebih tanda bahaya umum, maka hal yang harus segera dilakukan adalah penanganan dengan segera dan dirujuk. Nah, di sini kan sudah tertera ya bahwa jika anak juga mempunyai klasifikasi berat, maka rujuk dengan segera. Sehingga opsi yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E, penanganan segera dan dirujuk. Karena di sini sudah terdapat lebih dari satu tanda bahaya umum. Yang pertama, adanya letargi atau tidak sadar. Pernafasan terdengar suara stridor. Nah, ini kan sudah ada 2 data tanda bahaya umum yang mengindikasikan untuk dirujuk dan dilakukan penanganan segera mungkin. Oke teman-teman, sehingga jawaban benar adalah yang E. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.